Kata Nabi Muhammad SAW, maka dia dengan niat jujurnya, tulusnya, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala mereka berdua sama. Jika yang kita niatkan kala itu, ketika kita semuanya melihat sebagian kaum muslimin menunaikan ibadah haji, ya Allah, andai saja Engkau berikan kepada saya harta seperti harta si fulan, sungguh saya juga akan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian kenikmatan, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini di Mekah sana, sebagian kaum muslimin atau banyak kaum muslimin mereka telah memasuki hari tasyrik, yaitu 3 hari terakhir dari rentetan ibadah haji yang dilakukan oleh mereka. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebagian kaum muslimin dan belum untuk yang lain. Ulun tidak mengatakan dan tidak untuk yang lain, karena kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti semua kita insya Allah juga menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mereka bisa melakukannya tahun ini, insya Allah kita akan melakukannya di tahun-tahun kemudian.
Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menanamkan rasa cinta, yang menanamkan rasa rindu kepada hati semua kaum muslimin untuk menjalankan ibadah haji. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ada yang pergi duluan dan mungkin yang lain insyaallah akan menyusul. Tapi apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan untuk siapapun di antara kita yang sekarang belum bisa berangkat amalan-amalan yang tidak setara dengan ibadah haji? Tidak. Maka berikut ini ulun ingin menyebutkan 6 di antara begitu banyak amalan yang jika dilakukan oleh seorang muslim maka pahalanya setara dengan ibadah haji. Di antaranya adalah yang pertama amal hati, yaitu an-niyah as-sadiqah, niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk melakukan satu amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita masuk dalam bahasan ini, kita menginginkan kita mendapatkan pahala layaknya pahala yang dijanjikan oleh orang-orang yang naik ke haji. Di antaranya diampuninya dosa-dosa, di antaranya surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq, raja'a kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang naik haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan masyairil haram tentunya, maka kemudian sama seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya pengampunan dosa. Belum lagi kemudian sabda Nabi Muhammad yang lain, "Al-hajju yahdimu ma qablah." Haji itu akan menghancurkan, meleburkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahun wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara dua waktu umrah tersebut. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memotivasi semua kita agar kita mengamalkan amalan-amalan berikut ini karena janji dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk orang yang naik haji pahala yang luar biasa, di antaranya pengampunan dosa dan yang paling utamanya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-niyah as-sadiqah, niat yang tulus, niat yang jujur, niat yang ikhlas dalam melakukan sebuah amal. Amal hati hanya butuh sepersekian detik. Lewatkan dia, betikkan dia di dalam hati ini. Dengan seseorang akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang naik haji. Tentu kita tahu bahwasanya semua amal berdasarkan dengan niat. Kata Nabi Muhammad, "Innamal a'malu bin niyat." Sesungguhnya hanyalah amal-amal itu harus dengan niat, betul. Tapi subhanallah, niat ini harus betul-betul tulus, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Inna dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini diberikan kepada 4 orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satu di antaranya, "Wa 'abdun razaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fahuwa biniyyatihi fa ajruhuma sawa." Sesungguhnya dunia ini diberikan untuk 4 orang. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan salah satu di antaranya, dan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak luaskan untuknya rizki berkaitan dengan harta. Kemudian dengan niat tulusnya, dengan niat ikhlasnya, niat jujurnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Jika saja saya memiliki harta seperti fulan, sungguh saya akan melakukan amalan seperti fulan."
Kata Nabi Muhammad SAW, maka dia dengan niat jujurnya, tulusnya, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala mereka berdua sama. Jika yang kita niatkan kala itu, ketika kita semuanya melihat sebagian kaum muslimin menunaikan ibadah haji, ya Allah, andai saja Engkau berikan kepada saya harta seperti harta si fulan, sungguh saya juga akan naik haji. Subhanallah, penantian untuk naik haji begitu lama. ONH biasa puluhan tahun, ONH plus atau khusus 7 tahunan. Untuk haji yang tanpa antrian yang disebutkan dengan haji mujamalah atau furada, 250 juta ke atas. Kita tidak perlu dan tidak boleh pesimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan jalan keluar kepada siapapun di antara kita. Tapi niatkan dengan ikhlas, niatkan dengan tulus hati, ya Allah, jika saya memilikinya, harta tersebut sungguh ya Allah, saya akan mengamalkan amalan si fulan. Di antaranya mungkin membangun masjid. Di antaranya mungkin menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan dalam bahasan kita adalah kita niat untuk naik haji. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia berdasarkan niatnya yang tulus dan ikhlas, maka pahala untuk mereka berdua sama. Yang kedua, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir setiap selesai salat. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Masing-masing 33 kali. Jika pada poin pertama kita sebutkan tentang amalan hati, maka poin kedua ini berkaitan dengan amalan lisan. Dan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Masing-masing 33 kali. Jika Anda menyebutkannya, berzikir kepada Allah dengannya, enggak sampai 5 menit. Silahkan dihitung. Tidak mengambil waktu Anda banyak. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua kita yang mungkin belum pergi sekarang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita amal-amal dengannya, pahalanya setara dengan mereka, yaitu orang-orang yang naik haji. Subhanallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bagaimana sebagian para sahabat yang fakir, mereka bertanya pada Nabi Muhammad SAW mengeluhkan, tapi keluhan ini bukan iri. Mereka hanya ingin seperti sahabat yang lain yang kaya-kaya. Kata mereka mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, para sahabat yang kaya, mereka telah memborong semua pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa demikian? Mereka mengatakan, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka salat sama seperti kami salat. Mereka puasa sama seperti kami puasa. Wa yasasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi bedanya mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Dalam riwayat yang lain, yahujjuna biha wa ya'tamirun, yujahiduna biha wa yatasaddaqun. Dengan harta mereka, mereka bisa naik haji, wahai Rasul. Mereka bisa berumrah. Dengan harta mereka, mereka bisa berjihad, wahai Rasul. Dan mereka bisa bersedekah. Kata Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira ini untuk semua kita. Agar semua kita tidak berkecil hati ketika kita belum. Ulun selalu tidak katakan tidak naik haji. Tapi belum naik haji. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ala uhadithukum bi amrin. Idza akhadhtum adraktum man sabaqakum." Maukah kalian aku tunjukkan dengan satu perkara atau kepada satu perkara? Jika kalian mengambil perkara ini, kalian melakukannya, niscaya kalian akan bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian. Maksudnya adalah haji yang disebutkan di awal tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33." Berzikirlah kalian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setiap selesai salat 33 kali. Memberikan kepada kita satu isyarat. Selain ini amalan yang luar biasa ringan.
tapi pahalanya luar biasa berat. Semua kita bisa melakukan amal ini, hanya perlu kesabaran saja. Setiap selesai kita salat fardu apapun itu, bahkan mungkin yang sunnah, bersabarlah sedikit. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, maka pahalanya setara dengan mereka yang menunaikan ibadah haji. 3. Poin ketiga, 4, 5, dan 6 yang akan disebutkan, semua ini adalah amalan anggota badan. Jika yang pertama amalan hati, yang kedua adalah amalan lisan, yang ketiga amal anggota badan. Yang ketiga, di antara amalan yang dengannya jika kita melakukannya pahalanya setara dengan berhaji adalah salat wajib berjamaah di masjid. Untuk semua kita kaum laki-laki, ini salah satu keutamaan di antara begitu banyak keutamaan salat berjamaah di masjid. Bahwasanya pahala yang kita akan dapatkan ketika semua kita, khususnya kaum laki-laki, kita salat jamaah di masjid, maka pahala yang kita akan dapatkan setara dengan orang yang naik haji. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjah." Barang siapa yang berjalan kaki, tentunya boleh pakai sepeda motor, pakai mobil, semoga pengkiasannya tepat. Barang siapa yang berjalan ke masjid untuk sholat fardu, untuk sholat wajib, untuk sholat 5 waktu, di hadis yang lain, man tatahhara min baitihi, ada persyaratan yang Nabi Muhammad buat. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, wudunya dari rumah, kemudian dia berjalan ke masjid untuk sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu, kata Nabi Muhammad SAW, fahiya kahajjah, maka pahalanya sama dengan 1 kali berhaji. Sehari 5 kali Anda ke masjid, betapa banyak pahala yang bisa Anda dulang dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat jamaah yang kita lakukan di masjid. Ingat persyaratannya, kata Nabi Muhammad, dia wudu dari rumahnya, dia berjalan menuju masjid ataupun dengan alat transportasi yang lainnya, kemudian dia salat berjamaah di sana, maka pahalanya kahajjah, sama, setara dengan 1 kali haji. 4. Salah satu di antara salat fardu tadi dan di antara yang paling berat, salat subuh. 4 adalah satu amal yang jika kita melakukannya maka pahalanya setara dengan orang yang naik haji, yaitu melakukan salat fardu subuh di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah, dan ketika matahari terbit dan sudah agak naik sedikit, kemudian dia salat 2 rakaat. Disebutkan dengan istilah salat isyraq, atau dia adalah salat duha, tapi di awal waktu. Yaitu salat subuh di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah, sampai kemudian matahari terbit, naik dia sedikit, kemudian kita salat 2 rakaat, disebut dengan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Siapapun yang melakukan perbuatan ini, maka pahala haji akan dia dapatkan. Setiap hari kita bisa melakukan. Berat memang, tapi pahalanya luar biasa tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shallal ghadata fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, thumma raka'a rak'atain, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajli hajjatin wa umrah tammah." Barang siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, dengerin kajian. Kita akan sebutkan itu pada poin berikutnya lebih spesifik. Kemudian ketika sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti 1 kali haji dan juga 1 kali umroh, sempurna pahalanya, sempurna, subhanallah. Setiap hari kita bisa melakukannya. Kita hanya perlu bersabar dan menaklukkan hawa nafsu kita ini, karena ia sangat berat.
Satu solat yang diawali dengan rasa kantuk yang luar biasa, lawan ia karena pahalanya luar biasa. Betul kita belum pergi haji sekarang, tapi subhanallah kita bisa menyamai pahala yang mereka dapatkan sekarang, yaitu jamaah haji. Kemudian yang kelima, menghadiri majelis ta'lim. Entah dia mengajar di sana atau dia belajar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak pergi ke sana kecuali hanya menginginkan, entah dia ingin belajar atau kemudian dia ingin mengajarkan ilmu, tentunya setelah salat. Dia pergi ke masjid untuk sholat fardu. Kemudian dia tidak menginginkan selain itu hanya untuk kemudian belajar menuntut ilmu. Atau dia mengajarkan ilmu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Maka pahalanya yang nuntut ilmu seperti pian semua sekarang. Maka pahalanya seperti para dai, para mubalighin yang menyampaikan dakwahnya. Seperti orang yang naik haji, sempurna hajinya. Ikuti majelis ta'lim. Paksa diri Anda untuk menghadiri majelis ta'lim. Karena pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala selain pahala-pahala yang lain. Anda seperti orang yang berhaji ketika Anda nuntut ilmu di majelis ta'lim. Paksa diri Anda. Sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, minimal sekali, no problem. Kajian subuh silahkan, kajian setelah maghrib silahkan. Jadikan ini motivasi untuk semua kita beramal karena pahalanya luar biasa besar. Seperti orang naik haji. Dan jika pian perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, poin 3, 4, dan 5 semuanya terjadi di masjid. Inilah keutamaan masjid. Salat berjamaah. Salat subuh kemudian sampai isyraq. Kemudian nuntut ilmu di masjid. Semuanya berkaitan dengan masjid. Maka ini pahala yang berlaku untuk semua kita, khususnya laki-laki. Apakah kemudian perempuan tidak mendapatkannya? Sama saja, kata Syekh bin Baz. Apalagi sebagian bertanya, apakah kami juga akan mendapatkan pahala yang sama? Dengan sabda Nabi Muhammad yang salat subuh, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat. Apakah kami akan mendapatkan pahala yang sama? Kata Syekh bin Baz dalam fatwanya, sama. Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan kaum laki-laki. Berarti pahala yang sama juga mereka akan dapatkan seperti orang yang naik haji. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Dan amalan anggota badan yang terakhir, yang keenam di antara begitu banyak amal-amal yang lain yang tidak ulun sebutkan, yaitu umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali naik haji. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjah ma'i, setara dengan naik haji 1 kali bersamaku. Maka siapapun di antara kita yang belum naik haji, atau dia sudah mendaftar tapi belum sampai antriannya, atau dia sudah mendaftar bahkan kemarin sudah sampai ke Jakarta tapi qadarullah belum pergi, kemudian dia kembali ke kotanya masing-masing, jangan berkecil hati. Ada satu amalan yang dengannya, dengan harta Anda bisa melakukannya dan pahalanya setara dengan orang yang naik haji, yaitu umrah di bulan Ramadan. Ketika Anda mendapatkan
Sebagian orang mereka selalu umrah di bulan Ramadan, maka itu bukan untuk keren-kerenan. Bukan untuk tampil bahwasanya saya punya uang, karena tentunya umrah di bulan Ramadan lebih mahal dibandingkan bulan yang lain. Enggak. Dia tahu keutamaan ini. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali naik haji. Maka berjuanglah jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika mungkin antrian kita masih 3, 4 atau 5 tahun. Di sela-selanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada Anda. Maka berumrahlah khususnya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dan penutup. Dan ini di antara keterangan Imam An-Nawawi dan juga keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, karena rata-rata hadis yang kita sampaikan tadi riwayat mereka. Kata Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan taqumu maqamaha fi thawab la annaha ta'diluha fi kulli syai'. Bahwasanya pahala ini semuanya setara dalam bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengangkat kewajiban. Artinya siapapun di antara kita tetap harus kemudian ketika diberikan kepadanya waktu, diberikan kepadanya kesehatan, diberikan kepadanya harta, tetap naik haji. Jadi berkata Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga para ulama yang bahwasanya ini keutamaan betul-betul pahala setara kita akan dapatkan sama seperti orang naik haji, tapi ingat tidak mengangkat kewajiban haji itu yang harus kita lakukan ketika kita mampu untuk semua kita kaum muslimin. Kapanpun kemudian Allah Subhanahu berikan kita kesempatan itu, bismillah, insyaallah kita mengambilnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan orang naik haji. Betul, Allah yang tanamkan rasa rindu dan cinta untuk ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Haram, tapi ingat Allah juga yang tentukan kita sekarang belum pergi. Insyaallah semua kita akan pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.